warisannya triangle, ini. Bicara tadi yang sepakat ya di sini doang, ini udah selesai. Gitu. Setelah waris Bu ya. Iya, setelah menyadari berapa bagiannya. Tapi kalau dia nggak terima, ya nggak jadi. Bedanya hibah, waris dengan wasiat. Iya, Kalau hibah itu cash and carry, begitu diterima, begitu beralih. Kalau wasiat ada pernyataan kehendak sebelum wafat, tetapi beralihnya saat orang itu udah wafat baru beralih. Kalau waris tidak berdasarkan kemauan yang pemilik harta, tetapi berdasarkan kemauan Allah siapa dapat berapa. Gitu. Nah tadi disebutkan adalah itu sudah berubah wujud dari begini jadi begitu. Kalau para ahli waris bilang ya sudah kalau udah berubah wujud masih ada wujudnya masih bagus Pak. Ini kalau udah habis kayak tadi itu yang saya bilang 11M 11,5M masing-masing anak. Saya tanya nih yang konsultasi ke saya, Mas uang 11,5M masa 2 tahun habis sih? Karena dia nuntut adik-adiknya, saya udah feeling ini pasti karena duitnya udah habis. Iya Bu, dia berkelit lah. Tapi kemudian saya bilang main saham ya. Kalau main saham sih kayak ibarat garamin laut, mau berapa aja udah pasti habis. Ternyata iya main saham. Kan udah gak ada duitnya lagi tuh. Mau dibalikin apa yang mau dibalikin? Gitu. Ya sudah. Faktanya begitu qadarullah. Tapi kalau memang masih ada wujudnya ya dikembalikan. Contoh gini Pak, saya menyelesaikan kasus ada orang menghibahkan ya di rumah Pondok Indah. Dia hibahkan kepada anak perempuan, anaknya 2 laki 1 perempuan. Dia hibahkan kepada anaknya rumah Pondok Indah. Yang lainnya juga udah dapat. Kemudian qadarullah bapaknya wafat. Berarti kan asetnya nambah nih. Nambah. Nikahlah si perempuan ini. Dijual, dibeli rumah di daerah Pondok Labu. Baru dia menikah. Ternyata dalam perjalanan perkawinannya suaminya ini menurut istrinya gak benar lah. Dia cerai, minta tolong saya untuk cerai. Suaminya bilang oke, saya mau cerai tapi rumah ini bagi 2. Ya karena harta gono ini. Saya katakan gak bisa bagi 2. Karena rumah di Pondok Labu itu adalah hasil dari jual rumah di Pondok Indah. Tetapi rumah Pondok Labu itu tertulis nama Nyonya. Kalau Nyonya berarti identik dengan harta bersama kan? Bayang Pak, lumayan besar itu nilainya. Terus saya tanya teman-teman yang notaris, ajukan dulu ke PN, alah kesuwen. Akhirnya saya bikin surat pernyataan dari ibunya masih ada, dan abang-abangnya. Surat pernyataan bahwa rumah yang dibeli di Pondok Labu adalah hasil jual rumah Pondok Indah yang didapatkan dari waris dan hibah. Saya tinggal bilang sama keluarga, sama klien saya itu, doa ya semoga hakimnya gak ngeliat huruf itu NY. Kalau dilihat huruf 2 itu selesai saya ini. Qadarullah gak dilihat Pak, itu sebagai harta bawaan. Meskipun belinya saat menikah. Tapi karena asal muasalnya adalah sebelum nikah, maka itu kita bisa feedback. Berhasil, alhamdulillah. Gitu ya. Ada lagi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dengan Didi, saya ingin menanyakan apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi ya. Jadi pertama orang tua kami mempunyai warisan dan itu memang telah dibagi pada saat sebelum beliau meninggal, semua anaknya dipanggil semua. Kemudian dari anak-anaknya dibagikan masing-masing kemana sehingga terjadi perbedaan. Namun akhirnya putra-putrinya sepakat bahwa warisan itu dibagi rata, laki dan perempuan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi. Nah, pada saat kita ingin
diskusi mau menjual itu juga harus ada kesepakatan, bukankah begitu? Ada kesepakatan. Nah, pertanyaannya adalah pada saat diskusi mau penjualan dari satu dua orang saudara ini tidak sepakat untuk kecenderungan ada seperti menghambat. Apakah ada hukum secara Islam atau hukum secara negara yang menyatakan batas waktu bahwa itu harus segera diskusi? Dari 6 saudara ini kita semua sudah sepakat, apalagi dari 6 ini 1 sudah meninggal. Nah, apakah ada hukum yang menyatakan kesepakatan jangka waktu berapa lama harus didiskusi? Padahal kalau ada hambatan nggak mungkin bisa dijual. Itu mohon arahan. Terima kasih. Baik, jadi gini, tadi kan kita bikin ada 3 formulasi ya, permohonan, gugatan, dan perlawanan. Jadi kalau ini anak-anak saya nggak ada sengketa nih, nggak ada ribut-ribut, oke bikin permohonan, maka yang tanda tangan harus 5 anak ini. 1 tidak mau tanda tangan, nggak jadi permohonan. Kalau dia nggak mau tanda tangan, gugatan Pak, digugat. Karena kalau permohonan ahli warisnya 5, diajukannya 4, pasti NO, need on fund claim, ditolak karena kurang pihak. Lawang ahli warisnya 5, kok yang tanda tangan 4? Kalau yang 1 nggak mau tanda tangan, digugat. Jadi tadi kesepakatan itu kan hanya lisan, sementara actionnya harus semua tanda tangan. Sama halnya nih Pak, ini ahli waris 5, qadarullah 1 beda agama misalkan. Di penetapan ahli waris nggak bunyi yang 1 beda agama, karena disebutkan la yarisul muslim alal kafir walal kafir alal muslim. Tidak mewaris orang Islam kepada orang kafir, demikian juga kebalikannya. Maka tadi dari 5, 1 non muslim, dia tidak bisa mendapat ahli waris, maka secara administrasi memang keempat anak ini, tetapi secara kekeluargaan hasilnya dikasih. Boleh, karena menjadi hibah antara ahli waris, tidak bicara pewarisan lagi, hibah. Jadi tadi Pak, kalau dia kekeh dia nggak mau jual, bukan, nggak ada jangka waktu. Karena tadi salah satu ahli waris sudah ada yang meninggal, maka nanti muncul yang namanya ahli waris pengganti, namanya mawali. Makanya kenapa waris itu harus segera diselesaikan, karena bisa jadi ahli waris utama wafat, muncul ahli waris yang lain nih. Jadi misalkan ini punya anak 5, ini punya anak 4, ini punya anak 2, ini belum selesai dibagi waris, qadarullah sudah wafat, maka 5 anaknya menempati posisi ahli waris pengganti, dan secara administrasi pasti merepotkan. Ya, saya pernah diminta menyelesaikan kasus waris, sudah 5 turunan. Saya angkat tangan, Pak, lagi mana ntar menentukannya angel. Atau kemudian ini juga yang unik nih, belum lama ini saya menyelesaikan kasus waris yang meninggal itu ibunya usia 94. Tapi hakim minta bukti buku nikah ibu bapaknya dan kakek neneknya. Nah ngendi lah, wong negara aja belum ada. Biasanya Pak, ini minta fulus. Itu minta duit Pak. Iya, ujung-ujungnya. Terus terang saya kan shock, saya bilang, kan mestinya nalar hukum kan muncul. Lawang yang meninggal 94, negara belum lahir, dia minta buku nikah ibu bapaknya, kakek neneknya. Saya tanya sama ahli warisnya, ada nggak buku kematian? Ya pasti nggak ada. Ya udah, ke kuburan mbahnya, tulisannya Gono Coroko Doto Solo. Sopo saya bisa mengartikan itu namanya siapa? Sudah saya handphone. Saya bilang oke, kita tunggu formasi hakim yang lain. Karena unik Pak, ibu bapaknya wafat, kan baru 2 ajuan. Jadi manakala pewarisnya bapaknya, kan ahli warisnya adalah ibunya dan 2 anaknya, lolos Pak. Tapi giliran pewarisnya ibunya yang 94 tadi, hakim mintanya aneh-aneh. Saya bilang cabut berkas.
Sebab kalau kita teruskan akan NO dan nanti nebising hidup, kita nggak boleh mengajukan dalam perkara yang sama. Sudah saya cabut, saya tunggu formasi hakim yang lain. Konyol, karena nggak masuk akal, tapi itu fakta. Nah, ya. Jadi Pak, mohon maaf ini waktunya memang pendek sekali. Betul. Saya hanya sebagai pemacu dan pemicu, pemantik. Ternyata berhasil, memprovokasi berhasil. Provokasinya berhasil. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekiranya nanti mau ada yang konsultasi, monggo boleh dicatat nomor HP saya. Tadi Mas tadi apa? Ada. Profile tadi, Mas. CV. Slide pertama, slide perkenalan tadi. Oh ada ya. Jadi Slide, monggo nah ini silakan. dia, ada Bu. Ada CV-nya ya. Nah itu ada tuh nomornya. Ya. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada kelebihan pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan pastinya datangnya dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mau tepuk tangan untuk dosen kita, Profesor. Jadi langsung aja ya. Jadi betapa pilihan tepat ya oleh kita semua. Memang saya juga alhamdulillah ya kalau melihat di Al-Quran itu setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Imran langsung bisa. Kenapa? Betapa bahwa ilmu ini memang ilmu yang penting. Sehingga Allah SWT mengatakan ilmu ini yang pada zaman dulu aja udah yang paling banyak diperselisihkan, paling banyak menjadi konflik ya. Sehingga sekali lagi Ibu terima kasih kehadirannya, dan hari ini ya, sekarang sudah jam 12.30 ya lebih. Saya kira jolim kita kepada rezeki ya toh yang sudah disediakan ini. Tapi sekali lagi terima kasih kepada hamba Allah yang telah mengizinkan kita menggunakan ruangan ini ya. Tentu mari kita doakan hamba Allah ini mendapat kemudahan dan segala urusannya ya, sehingga nanti kelak kita peroleh juga manfaat ya, ada amal lah bagi hamba Allah. Saya kira gitu Mas Sopana, sambutan saya selesaikan aja ya. Silakan tutup aja ya, tutup. Dan terima kasih kehadirannya khususnya Ustazah, kemudian juga Raja Tama, kemudian juga Prabu, kemudian juga keluarga-keluarga kita semua ya. Tentu masih banyak pertanyaan ya, apakah itu yang terbuka atau tertutup ya. Jadi beliau sudah berkenan, HP beliau kita tulis dan beliau berkenan untuk bisa dihubungi ya, dengan insya Allah ya hidupkan manfaat Bu ya, memberikan manfaat sehingga nanti memudahkan kita ya Bu ya, dalam hal mengelola bekal kita ke akhirat nanti supaya tidak salahkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi seluruh rangkaian acara telah terselenggara pada hari ini. Terima kasih banyak Ustazah Arafah Bintiani yang telah menyampaikan begitu kompleksnya ilmu tentang waris ini. Semoga menjadi ilmu bagi kita untuk ke depan dalam rumah tangga kita. Akhirnya tibalah kita pada acara ramah tamah sekaligus merupakan penutup. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.